Marilah kita membuka Alkitab kita dari Zefanya 3 ayat 14 sampai 20. Sebelum kita membacanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan atas panggilan Tuhan bagi kami untuk menerima keselamatan. Oleh karena kasih karunia-Mu dalam iman percaya kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan yang terus menolong kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Ini kami memuji memuliakan nama Tuhan dan akan membaca merenungkan firman Tuhan. Mohon Roh-Mu yang kudus membimbing hati dan pikiran kami, memberikan kami pengertian, memberikan kami kekuatan, supaya kami menjadi umat Tuhan yang hidup sebagai pelaku firman Tuhan di dalam hidup sehari-hari. Berfirmanlah ya Bapa, kami jemaat-Mu siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Zefanya 3 ayat 14 sampai 20 saya akan bacakan bagi kita sekalian. Marilah kita menyimaknya. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel. Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion. Janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai, seperti pada hari pertemuan raya. Aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung cela. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu. Tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu. Sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca dan yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan, bagaimana kabar hari ini? Saya berdoa kiranya semua jemaat Tuhan selalu dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan damai sejahtera. Kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dan kasih Tuhan yang tiada berkesudahan di dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita telah membaca firman Tuhan dari Zefanya 3 ayat 14 sampai 20. Marilah kita merenungkannya dengan tema pakailah waktu anugerah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kita harus percaya sepenuhnya bahwa Tuhan adalah pemilik dan penguasa waktu. Artinya, kalau kita dipercayakan Tuhan untuk menikmati kehidupan sampai saat ini, itu adalah karena kedaulatan Tuhan sendiri. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus,
maka kita percaya juga bahwa waktu yang ada adalah pemberian Tuhan. Itu berarti juga bahwa kita harus mensyukuri anugerah itu, pemberian itu dengan menggunakannya secara bijaksana. Itulah yang perlu kita renungkan secara mendalam melalui firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kesamaan orang paling kaya dan orang yang miskin, serta seorang pemimpin atau pemerintah dan orang biasa atau rakyat biasa? Jawabannya adalah sama-sama memiliki waktu 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Begitu pula dengan orang yang sehat dan yang sakit. Orang yang paling bahagia dan yang merasa paling susah juga sama-sama mempunyai waktu 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Namun demikian, kenapa kita sering merasa waktu kita tidak cukup untuk melakukan ini dan melakukan itu? Atau sebaliknya, kita memboroskan waktu untuk melakukan hal-hal sepele atau yang tidak berfaedah bagi diri kita. Masalah kita sebenarnya bukan tentang kekurangan waktu, melainkan pada pengelolaan waktu. Bapak Ibu Saudara, mengelola waktu dengan baik tidak hanya diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, dalam urusan jasmania kita. Dalam hal rohania atau spiritual, kita juga harus mengelola waktu dengan baik. Bapak Ibu Saudara, nas firman Tuhan hari ini merupakan suatu kabar baik, yaitu merupakan nubuat tentang keselamatan pada hari Tuhan bagi setiap orang yang hidup di dalam Tuhan. Pada hari Tuhan yang dinubuatkan, umat Tuhan akan bergembira ria dengan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Namun demikian, pada awal tulisannya, Nabi Zefanya terlebih dahulu menubuatkan hukuman-hukuman yang akan dialami oleh bangsa-bangsa asing dan juga bangsa Yehuda jika tetap berada dalam keberdosaan mereka. Pertanyaannya, mengapa bangsa Yehuda juga akan mengalami hukuman? Bukankah mereka adalah umat pilihan Tuhan, bangsa pilihan Tuhan? Bapak Ibu Saudara, penduduk Yehuda percaya bahwa suatu hari kelak Tuhan akan menjadikan mereka berkuasa dan menghancurkan musuh-musuh mereka. Dan ternyata hal itu menumbuhkan kesombongan rohani bagi bangsa Yehuda sebagai bangsa pilihan Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, bangsa Yehuda tidak hidup sebagai bangsa pilihan Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya. Rakyat dan para pemimpin tidak taat kepada Tuhan. Mereka melacurkan diri dengan melakukan penyembahan berhala. Raja dan para pemimpin mengikuti tata cara kehidupan dan peribadatan orang asing yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka tidak lagi hidup sesuai aturan dan ketetapan Tuhan. Para pemimpin menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan mereka. Nabi-nabi palsu muncul dengan ajaran mereka yang menyesatkan umat. Mereka menggiring umat untuk tidak perlu memikirkan tuntunan Tuhan dengan alasan Tuhan tidak mempedulikan mereka. Para imam tidak lagi menjadi contoh dalam kehidupan umat. Mereka menajiskan bait Allah dan memutarbalikkan hukum Taurat.
Bapak Ibu Saudara, luar biasa keberdosaan yang terjadi pada masa itu. Dalam situasi kerohanian yang demikian, dalam pelayanannya terhadap bangsa itu, Nabi Zefanya memberitahukan bahwa ketika hari Tuhan tiba, Tuhan akan menghukum semua bangsa yang tidak taat kepadanya, termasuk Yehuda. Itulah sebabnya sebelum tiba hari Tuhan, Zefanya menyuruh umat untuk merendahkan diri, bertobat, dan hanya beribadah kepada Allah selagi Tuhan menganugerahkan waktu bagi mereka untuk bertobat. Apakah yang akan mereka peroleh jika bangsa Yehuda itu bertobat dari pelanggarannya? Dalam nas firman Tuhan dikatakan bahwa akan ada suasana sukacita yang akan mereka nikmati. Mereka akan terbebas dari penghukuman. Selanjutnya akan terjadi kegirangan dan sorak-sorai karena Allah menyingkirkan hukuman atas mereka dan mengalahkan musuh-musuh mereka. Selanjutnya Tuhan Allah Israel akan ada di antara mereka sebagai pahlawan yang akan memberi kemenangan. Tuhan akan menyelamatkan mereka yang pincang dan mengumpulkan kembali mereka yang tercerai-berai. Tuhan akan memulihkan kembali keadaan mereka. Kalau kita memperhatikan semua itu, terutama pada firman Tuhan hari ini, jelas-jelas menyatakan betapa indahnya jika seseorang yang sudah jatuh dalam dosa bersedia untuk bertobat dan kembali ke dalam kebenaran, kembali menyembah Allah yang benar. Bapak Ibu Saudara, siapakah yang tidak akan bergirang kalau Tuhan memulihkan hidup yang kacau karena dosa? Jadi berita Nabi Zefanya ini adalah berita sukacita bagi bangsa Yehuda dan bagi siapapun, termasuk kita saat ini. Bapak Ibu Saudara, seruan pertobatan dari Nabi Zefanya juga diserukan oleh Yohanes Pembaptis kepada orang-orang yang datang kepadanya untuk dibaptis dalam pelayanannya sebagai perintis kedatangan Tuhan Yesus. Bagi Yohanes Pembaptis, pertobatan diri mereka kepada Allah harus diwujudkan dalam sikap dan perilaku yang nyata. Kalau kita membaca kisah pelayanan Yohanes Pembaptis, wujud pertobatan itu dapat berupa berbagi pakaian, berbagi makanan, tidak menagih pajak lebih dari yang ditetapkan, tidak merampas dan memeras orang lain, melainkan mencukupkan diri dengan upah yang diperoleh. Hal itu dapat kita baca dalam Lukas 3. Bapak Ibu Saudara, pesan Zefanya dan Yohanes Pembaptis menjadi pesan kepada kita saat ini. Jika kita mendapati perilaku sama seperti para pemimpin pada zaman Nabi Zefanya, yaitu menyalahgunakan wewenang atau kekuasaan untuk kepentingan diri dan kelompok, berubahlah, karena waktu hidup kita sangatlah singkat. Marilah kita menjadi pelayan rakyat dan pelayan jemaat yang mengayomi, tulus, dan jujur untuk membangun kehidupan dalam kehendak Allah. Kita harus mewaspadai juga
tuntutan dan gaya hidup yang duniawi, yang dapat membuat kita mengorbankan orang lain, yang bisa membuat seseorang juga melakukan korupsi dan lain sebagainya. Sebagai gereja, hendaknya kita hidup dengan apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ingatlah, hidup kita tidak ditentukan dengan nilai material, melainkan dengan ketaatan kita kepada Tuhan. Marilah kita menggemakan terus lagu yang berbunyi, pakailah waktu anugerah Tuhan. Hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang baka di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasihmu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Penggalan lagu tersebut berisi pesan bahwa hidup yang kita jalani saat ini adalah anugerah Tuhan yang tidak boleh disia-siakan. Hari-hari yang masih terus kita susuri, mesti kita maknai dengan cara hidup dalam ketaatan kepadanya untuk menyenangkan Tuhan. Tuhan tidak menghendaki anak-anaknya binasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, kiranya teguran yang disampaikan oleh Nabi Zefanya dan Yohanes Pembaptis menyadarkan kita untuk bertobat bagi yang belum bertobat dan kembali ke jalan Tuhan selagi ada waktu dan kesempatan dalam memaknai hidup ini. Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose menulis, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Dalam Kolose 4 ayat 5. Artinya, dalam setiap tindakan kita, termasuk dalam interaksi dengan sesama yang di luar gereja, kita perlu memperhatikan penggunaan waktu. Gunakanlah setiap kesempatan pergaulan kita dengan orang lain sebaik-baiknya. Waktu kedatangan Tuhan tidak bisa kita prediksi dan tidak ada yang bisa mengetahuinya. Jadi sekarang bukan lagi saatnya untuk berleha-leha. Kita diharapkan melakukan usaha membayar kesempatan yang disia-siakan pada masa lalu. Mari kita perlakukan waktu yang Tuhan berikan dengan lebih serius, termasuk untuk mengabarkan Injil Kristus. Kita semua telah dipercayakan karunia pelayanan untuk menyaksikan Kristus dalam kehidupan kita. Sebagai murid Tuhan Yesus, apapun karunia pelayanan yang kita miliki, kita tetap perlu menjalankan amanat agung untuk menyampaikan kepada semua orang tentang kabar baik. Bapak Ibu Saudara, marilah bangun kebiasaan untuk mengatur waktu dengan sebaik-baiknya. Semoga kita semua bersikap lebih bijaksana terhadap setiap kesempatan dalam hidup untuk membawa orang lain kepada keselamatan dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Marilah kita melayani dengan memakai waktu anugerah Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Marilah kita melihat betapa berharganya setiap waktu
dengan sudut pandang kerajaan Allah. Kita juga berdoa agar pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, semua bangsa menikmati sukacita karena kegirangan besar, karena keselamatan yang diperoleh dengan pertobatan. Jemaat Tuhan, demikianlah firman Tuhan bagi kita. Roh Kudus memeteraikannya dalam hati kita dan menolong kita untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Tetap sehat dan semangat. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami renungkan dalam tema Pakailah Waktu Anugerah Tuhan. Kami percaya bahwa setiap waktu dalam kehidupan kami adalah pemberian Tuhan, dan Tuhanlah yang menolong kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Selagi Tuhan memberikan kami kesempatan, kami dapat melayani Tuhan lebih indah lagi di hari-hari yang akan datang. Tuhan menolong kami semua jemaat-Mu di dalam menerapkan firman Tuhan, untuk kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami hari demi hari. Meteraikanlah firman Tuhan dalam hati kami sekalian jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.